Ya, lanjut kita akan membahas tentang hambatan listrik. Biasa dilambangkan dengan R, panjangannya adalah resist, resistansi atau dalam bahasa Inggris resistance. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai hambatan atau tahanan. Ya, ini istilah lainnya ya. Hambatan, tahanan, satuannya adalah ohm atau jika ditulis dengan singkat diberi lambang omega. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang arus listrik dan tegangan listrik. Nah, ketiga besaran ini, arus listrik, hambatan listrik, tegangan listrik itu saling berhubungan. Nanti kita akan mempelajari hubungannya di hukum Ohm. Nah, untuk memperdalam tentang hambatan listrik, kita lihat simulasi berikut ini. Jadi misalnya saya membuat rangkaian, ada baterai, ya, ada kabel, ya, lalu dihubungkan dengan sebuah bola lampu. Nah, tentunya jika baterai dihubungkan dengan bola lampu, ya lampunya akan menyala karena ada arus listrik. Nah, apa jadinya jika antara eh, baterai, kabel, nah, diberi penghubung baterai kabel ke ini oke, hapus dulu. Nah, diberi penghubung. Ya, kalau dibongkar seperti ini kan terlihat lampunya menyala karena antara baterai dan lampu ada kabel yang dialiri oleh arus listrik. Nah, terlihat elektronnya mengalir. Nah, kita bisa ukur uh, arus yang masuk dengan menggunakan ampere meter. Ya, ini akan terukur terlihat 0,9 ampere. Jadi, nah, kalau saya naikkan tegangannya, nah, ya ada, kalau tegangannya 10 berarti arusnya 1 ampere. Nah, saya putuskan lagi. Nah, bagaimana kalau kita beri misalnya penjepit kertas di antara lampu dan baterai. Nah, terlihat arusnya tetap 1 ampere. Nah, ternyata penjepit kertas ini bisa berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang baik, ya. Bagaimana kalau kita ganti dengan koin? Ya. Nah, karena jenis logam yang karena koin terbuat dari logam, maka arusnya juga 1 ampere. Jadi tidak ada perubahan. Nah, bagaimana kalau kita gunakan pensil? Nah, pensil itu bagian tengahnya itu terbuat dari karbon. Nah, arusnya di sini bukan lagi 1 ampere tapi turun menjadi 0,29 ampere. Berarti ada perubahan arus. Ya.
Nah, bahan penyusun dari pensil itu tengahnya terbuat dari karbon. Nah, dia bisa mengantarkan listrik, tapi eh, tidak sebaik bahan-bahan logam. Nah, kita ganti. Coba kita pakai uang kertas. Nah, tidak ada. Wah, tidak ada arus yang mengalir. Kalau penghapus tidak ada juga. Jadi setiap bahan berbeda-beda kemampuannya untuk menghantarkan listrik. Jadi bahan itu jadi bahan penyusun. Benda itu bisa dikelompokkan, ada benda yang dapat menghantarkan listrik, ada yang tidak dapat menghantarkan listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik berarti hambatannya kecil, ya, seperti tadi penjepit kertas, ya, itu hambatannya kecil. Sedangkan seperti pensil itu hambatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan penjepit kertas, apalagi dengan penghapus yang jelas-jelas tidak dapat menghantarkan listrik atau biasa disebut dengan isolator. Nah, jadi ada besaran yang mempengaruhi kemampuan sebuah benda untuk menghantarkan listrik. Namanya hambat jenis. Tiap benda memiliki hambat jenis yang berbeda. Semakin besar nilai hambatan jenis sebuah benda, maka semakin sulit pula benda menghantarkan listrik atau hambatannya besar atau nilai R-nya besar. Ya, kita kembali ke hambatan R kawat logam berbanding lurus dengan panjang L berbanding terbalik dengan luas penampang lintang kawat A dan bergantung pada jenis bahan tersebut. Jadi hambatan pada sebuah penghantar, misalnya kawat logam, itu dipengaruhi oleh panjangnya L, luasannya A, dan jenis logamnya, jenis bahan tersebut. Kalau dituliskan dalam bentuk matematikanya, R sama dengan Rho kali L per A. Jadi terlihat di sini nilai R dipengaruhi oleh Rho, jenis bahannya. Resistivity di sini maksudnya hambatan jenis dari bahan. Jadi bahan yang terbuat dari logam, timah, besi, baja akan memiliki nilai Rho yang berbeda-beda. Terus ada L. L itu menunjukkan panjang dari logamnya. Semakin panjang logamnya, maka nilai R-nya juga semakin besar. Jadi R itu berbanding lurus dengan nilai Rho. R juga berbanding lurus dengan L. Semakin panjang berarti hambatannya juga semakin besar. R berbanding terbalik dengan A, luas penumpang. Jadi semakin luas penumpang akan membuat nilai R semakin kecil. Baiklah, jadi kesimpulan dari video kali ini, jadi hambatan listrik dipengaruhi oleh 3 besaran. Yang pertama adalah hambatan jenis. Tiap jenis penghantar akan memiliki nilai
hambatan jenis yang berbeda-beda. Yang kedua adalah yang mempengaruhinya adalah L, panjang. Semakin besar panjang sebuah penghantar, makin besar nilai hambatannya. Yang ketiga adalah luas penampang. Semakin besar penampangnya, maka nilai hambatannya semakin kecil karena berbanding terbalik. Jadi itu saja yang kita pelajari hari ini. Terima kasih.